Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang sistem reproduksi pada hewan. Silakan anak-anak simak pembelajaran yang akan kita tayangkan berikut ini. Perlu anak-anak ketahui bahwa beberapa hewan dapat berkembang biak seperti halnya tumbuhan, yaitu menggunakan bagian tubuhnya untuk berkembang biak. Ubur-ubur, hidra, anemon laut, dan cacing planaria adalah contoh hewan-hewan yang dapat berkembang biak menggunakan bagian tubuhnya. Perkembangbiakan yang semacam itu disebut perkembangbiakan vegetatif. Menurut kalian, bagian tubuh mana yang digunakan untuk berkembang biak? Dan bagaimana sifat keturunannya? Yuk simak paparan berikut ini. Ubur-ubur yang berbentuk polip berkembang biak membentuk tunas yang berupa medusa. Selanjutnya, medusa lepas dan melayang-layang di air yang kalian kenal dengan ubur-ubur. Sedangkan hidra dapat membentuk tunas dan melepas tunasnya menjadi anakan yang baru. Lalu bagaimana dengan anemon laut? Anemon dapat berkembang biak seperti hidra, yaitu dengan cara melepas tunas yang sudah mandiri. Bisa juga dengan cara fragmentasi. Untuk lebih jelasnya, silakan kita lihat tayangan berikut ini. Ketika tubuh anemon terhempas oleh ombak dan terbelah, maka anemon melakukan perkembangbiakan. Beberapa pecinta lingkungan dengan sengaja membantu perkembangbiakan anemon secara buatan, yaitu dengan cara memotong tubuh anemon sehingga anemon lebih cepat lagi dalam berkembang biak. Pada tayangan tersebut adalah contoh ketika anemon dipotong menjadi 3 bagian. Anemon selanjutnya tumbuh menjadi 3 individu baru. Lalu bagaimana dengan perkembangbiakan planaria? Planaria juga bisa melakukan fragmentasi. Ketika tubuh planaria dipotong menjadi beberapa bagian, maka masing-masing bagian akan menumbuhkan bagian yang hilang sehingga menjadi individu baru. Nah, kalian sudah mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Sekarang mari kita lihat perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan didahului dengan peristiwa fertilisasi. Kalian harus ingat bahwa fertilisasi adalah peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Fertilisasi ada 2 macam, yaitu secara eksternal dan secara internal. Fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam lingkungan air. Kelompok hewan yang melakukan fertilisasi ini adalah ikan dan katak. Ikan jantan dan ikan betina dewasa mengeluarkan sel kelaminnya di dalam air, sehingga di dalam airlah terjadi peleburan kedua sel kelamin tersebut. Fertilisasi serupa juga dialami oleh kelompok katak. Sekarang mari kita cari tahu tentang pengertian fertilisasi internal. Jawabanmu tepat sekali. Lalu makhluk hidup apa saja yang melakukan fertilisasi internal? Fertilisasi internal dilakukan oleh seluruh kelompok unggas, reptil, dan mamalia. Perkembangbiakan generatif itu ada 3 cara. Pertama adalah dengan cara bertelur atau ovipar. 2. Dengan cara melahirkan atau vivipar.
Dan yang ketiga adalah dengan cara bertelur beranak yang disebut dengan nama ovovivipar. Nah, kalian sudah mempelajari perkembangbiakan pada hewan baik secara generatif maupun secara vegetatif. Sekarang kita pelajari teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ada 3 cara untuk membantu perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama adalah dengan inseminasi buatan, yang kedua adalah dengan fertilisasi in vitro, dan yang ketiga adalah dengan cara cloning. Inseminasi buatan adalah peristiwa dimasukkannya sperma secara langsung ke dalam uterus atau serviks hewan betina. Secara umum pada masyarakat, inseminasi buatan dikenal dengan peristiwa kawin suntik. Adapun tahap-tahapnya adalah bahwa sperma dari hewan jantan dimasukkan ke dalam tubuh hewan betina, dan selanjutnya hewan betina akan mengalami kehamilan sehingga lahirlah anak. Fertilisasi in vitro adalah mempertemukan sel telur dan sel sperma secara manual dalam suatu wadah atau tabung, sehingga fertilisasi ini dikenal dengan nama bayi tabung. Bagaimana caranya? Sperma dari sapi jantan unggul dan sel telur dari sapi betina unggul diambil untuk dipertemukan dalam tabung. Selanjutnya, setelah terbentuk embrio, maka embrio tersebut dimasukkan kembali ke dalam uterus sapi sehingga sapi mengalami kebuntingan atau kehamilan. Nah, bagaimana dengan cloning? Cloning adalah pengambilan informasi genetik dari satu makhluk hidup dan membuat salinan identiknya. Yang tahap-tahapnya dapat kalian pelajari pada tayangan ini. Meskipun masih kontroversial, sebenarnya cloning sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, terutama yang hampir punah. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.